DPR RI terima audiensi solidaritas Hakim Indonesia. Kabinet Prabowo Gibran diumumkan pada 20 Oktober. Respon masyarakat tentang rumah dinas DPR ditiadakan. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Bahrain. Halo, selamat pagi pemirsa. pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Pesti. Senang sekali Pesti dan juga Tiara pada pagi hari ini bisa terus memberikan informasi yang terbaik dan juga terkait perpolitikan Indonesia, Betul. hiburan dan juga ekonomi. Kita melihat ini banyak sekali respon positif dari masyarakat Indonesia terkait dengan rumah dinas yang ditiadakan seperti itu ya. Tapi dengan respon-respon seperti ini kan ini banyak sekali rumah-rumah yang memang tidak layak huni ya Tiara dan juga pemirsa. Betul sekali, perubahan kebijakan itu tentunya untuk meningkatkan lagi-lagi kinerja DPR ya. Betul. Harapannya. Selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan Kabinet Prabowo Gibran yang rencananya akan diumumkan tadi tanggal 20 Oktober mendatang. Seperti itu ya, dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, kita awali dengan berita utama di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih aktif seperti biasa di hari pertama aksi cuti bersama para hakim se-Indonesia. Meski tidak ada hakim yang ikut cuti bersidang selama 5 hari, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendukung aksi cuti bersama para hakim. Para hakim melakukan protes karena gaji mereka 12 tahun tidak mengalami kenaikan. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli mengaku akan tetap menjalankan sidang. Meski demikian, pihaknya tetap mendukung melalui doa, finansial, maupun menunda beberapa jadwal sidang. Hal ini dikarenakan beberapa sidang telah terjadwal sebelumnya. Memang kita tidak bisa tutupi ya bahwa kenyataan memang hakim itu 12 tahun tidak berubah ya. Jadi tentunya rekan-rekan kita yang Solidaritas Hakim Indonesia mengadakan aksi cuti bersama itu ya, Jakarta Pusat sikap kita itu mendukung. Mendukung itu dalam artian ya bisa kita menunda persidangan, bisa kita dengan finansial, dengan doa gitu. Tapi yang jelas kami mendukung seperti itu. Sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap akan mengadakan persidangan karena sudah terjadwal. Senada dengan Zulkifli, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bintang AL mengaku mendukung hakim yang melakukan aksi di kantor Kemenkumham RI maupun audiensi Mahkamah Konstitusi. Bintang menjelaskan beberapa sidang tetap berjalan karena tidak bisa ditunda, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Niaga, PKPU, dan Kepailitan. Cuti bersama itu tidak diartikan bahwa kami tidak masuk kantor gitu ya, tetapi ada aksi yang kami khusus untuk PN Jakarta Pusat karena di PN Jakarta Pusat ini ada beberapa peradilan khusus. Ya tadi sudah disampaikan oleh Kak Humas bahwa ada Tipikor, kemudian ada Niaga, PKPU, dan Kepailitan. Nah, di perkara PKPU dan Kepailitan ini kan berbatas waktu yang harus sudah diputus. 20 hari sejak pendaftaran harus sudah diputus. Nah, kalau sudah memakan waktu penundaan 1 minggu, maka tinggal beberapa hari lagi. Hal-hal seperti itu tetap kita jalankan, tetap juga kami mendukung rekan-rekan yang melakukan aksi di Mahkamah Agung dan Kemenkumham RI ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, sedikitnya 1.326 hakim di seluruh Indonesia menggelar cuti bersama sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan oleh pemerintah. Selama cuti bersama berlangsung, seluruh pengadilan tidak akan menggelar sidang kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tidak tampak kepadatan sejumlah pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan. Mulai hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan karena seluruh hakim mengambil cuti bersama.
Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Jumianto mengatakan, langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para hakim sebenarnya sudah menyampaikan tuntutan mereka secara persuasif selama beberapa kali. Namun tuntutan para hakim tetap diabaikan hingga akhirnya memilih mogok bersidang dengan alasan cuti bersama. Selama cuti bersama berlangsung, seluruh pengadilan tidak akan menggelar sidang, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Untuk perkara-perkara yang harus disidangkan dan tidak boleh ditunda, misalkan perkara pra-peradilan, karena tenggang waktu penyelesaiannya kan sudah limit tatib ditentukan oleh undang-undang dalam 7 hari sejak sidang pertama harus sudah diputus. Kemudian perkara yang masa penahanannya sudah mepet atau mau habis, tentu para hakim sudah tahu tidak bisa ditunda. Nah itu tentu ada hakim-hakim yang tetap melakukan sidang. Mogok sidang berbalut cuti bersama oleh sekitar 1.326 hakim ini akan digelar sampai tanggal 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Ar-Rasyid, menyatakan bahwa pihaknya menuntut kenaikan sebesar 142% dari tunjangan jabatan yang telah diterima sejak tahun 2012. Kenaikan tunjangan sebesar 142% bukanlah hal yang berlebihan. Hal ini sudah ada PP 94/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan tunjangan jabatan hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Menurut SHI, ketentuan di dalam Belait itu tak pernah mengalami penyesuaian hingga kini. Menurut Fauzan, tuntutan itu telah disampaikan SHI kepada pimpinan Mahkamah Agung. Hari ini kita kan menyerahkan hasil kajian kita kepada pimpinan Mahkamah Agung. Tentunya apapun itu yang menjadi hasil itu dikembalikan kepada mereka. Namun tuntutan hakim se-Indonesia adalah kenaikannya kita minta di angka 142% dari tunjangan jabatan yang ada di tahun 2012. Demikian. PP 94/2012 itu bicara tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Kami tidak mau di situ saja, kami juga pengen A to Z hakim itu juga diatur terkait dengan rekrutmen, monef, evaluasi, pengawasan dan lain sebagainya. Jadi kami pengen paket komplit ini, tidak hanya tentang bicara kesejahteraan, sistem pengawasan, penjagaan integritas, rekrutmen, status jabatan hakim itu juga harus diselesaikan. Adapun soal kajian atas permintaan kenaikan 142% itu, Fauzan mengaku akan menyampaikan kajian lengkapnya pada kemudian hari. Namun ia memastikan ada sejumlah hal yang telah dipertimbangkan sehingga muncul usulan angka 142%. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPR RI menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia dalam rangka mendengarkan aspirasi terkait kesejahteraan para hakim. Audiensi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Dasko. Solidaritas Hakim Indonesia menghadiri audiensi bersama Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan hakim berupa gaji dan tunjangan, juga fasilitas rumah dinas. Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya telah mempelajari keluhan-keluhan para hakim dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Menurutnya, pertemuan kali ini hanya mengambil kesimpulan dari aspirasi yang telah disampaikan oleh para hakim agar dapat terpenuhi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Dasko pun berharap dengan adanya pemenuhan aspirasi tersebut bisa berdampak pada peningkatan kinerja para hakim. Kami kan memang sudah sekilas mendengar lewat media bahwa ada keluhan dari para hakim yang bertugas saat ini tentang berbagai hal. Dan kita juga sudah monitor bahwa para hakim ini juga sudah melakukan audiensi-audiensi ke instansi terkait yang juga sudah kami berkoordinasi. Nah, pertemuan pada hari ini sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Tentunya kita berharap bahwa pemenuhan
sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan kinerja tingkat kinerja para hakim. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko menelpon Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi dengan para hakim terkait masalah kesejahteraan hakim. Melalui sambungan telepon, Prabowo pun mengatakan dirinya menaruh perhatian penuh kepada jajaran hakim dan sepakat bahwa kualitas hidup para hakim harus terjamin. Di tengah kegiatannya memimpin rapat audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia, pimpinan DPR RI Dasko meminta izin untuk menelepon Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mengabarkan perihal masalah kesejahteraan hakim. Di hadapan para hakim, Dasko menunjukkan layar ponselnya dan menyampaikan bahwa Prabowo Subianto telah menaruh atensi terkait kesejahteraan hakim sejak lama. Dasko lantas menghubungi Prabowo melalui sambungan telepon saat rapat masih berlangsung. Di momen itu Prabowo mengaku sependapat bahwa kualitas hidup hakim harus terjamin. Prabowo juga berjanji jika sudah resmi menjabat sebagai presiden nanti, dirinya akan memperjuangkan kesejahteraan hakim dan berharap para hakim dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Tiara dan juga pemirsa terkait dengan hakim yang melakukan protes dan juga unjuk rasa seperti itu, dengan salah satunya adalah tidak melakukan sebuah cuti bersama. Ada ribuan hakim seluruh Indonesia yang akhirnya cuti bersama terkait dengan tunjangan kesejahteraan yang tidak sesuai dan juga tidak ada kesetaraan di sana seperti itu ya. Betul sekali. Dan mendapatkan respon baik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, para hakim ini diharapkan sabar menunggu nanti setelah pelantikan 20 Oktober terkait dengan kesejahteraan para hakim. Dan dalam pernyataannya juga memang Presiden terpilih Prabowo Subianto ini memang sudah menaruh perhatian khusus juga terhadap kesejahteraan para hakim, Festi. Oke, dan kalau kita akan melihat terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Dasko yang baru saja dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin seperti itu ya, dengan sigapnya langsung melanjutkan sebuah tugasnya, mengembangkan tugasnya dengan sangat baik, langsung sigap menelpon Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendiskusikan terkait nantinya tunjangan ataupun kesejahteraan terkait pada hakim Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depannya adanya diskusi ataupun hubungan komunikasi yang sangat baik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dasko dan lain-lain seperti itu, ini bisa memberikan solusi yang terbaik ke depannya. Betul, kita menantikan bagaimana nanti pasca pelantikan 20 Oktober langsung kinerja dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan di mana Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membeberkan bahwa nama Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pada 20 Oktober mendatang. Dan pengumuman nama kabinet tersebut akan diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto bersamaan dengan hari pelantikannya sebagai Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko menyampaikan hingga saat ini pihaknya tengah fokus dengan agenda-agenda resmi. Dasko mengatakan pada pelantikan Prabowo Gibran nanti, rencananya akan dihadiri oleh tamu-tamu kenegaraan seperti pemimpin dari negara-negara lain. Sehingga, ia tak ingin acara krusial itu terganggu dengan kegiatan tambahan lainnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai pembahasan susunan kabinet Prabowo Gibran, Dasko menyebut hal itu nantinya akan diumumkan langsung oleh Prabowo pada 20 Oktober mendatang bersamaan dengan tanggal pelantikannya sebagai presiden terpilih. Ya, sampai saat ini saya belum mendengar secara fix karena yang kita konsentrasi baru pada acara-acara resmi yang tentunya kita harus fokus pada tanggal 20 bagaimana supaya acara-acara resmi tersebut pelantikan bisa berjalan dengan lancar, karena di situ akan banyak tamu-tamu negara, kepala-kepala negara dari negara lain yang akan hadir. Nah, itu kita fokus di situ sehingga sedapat mungkin kelancaran dari pelantikan itu tidak akan terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang tambahan, maksudnya begitu. Bang, kalau nama kabinet gimana Bang perkembangannya Bang? Kenapa? Nama kabinet Pak Prabowo perkembangannya gimana? Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 nanti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Cagup Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku menyatakan wasiat Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah yang berbunyi ingsun titip tajung lain fakir miskin menjadi inspirasinya dalam membangun Jabar ke depan. Hal itu disampaikan Ahmad Saiku saat silaturahmi dan dialog dengan tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu di Desa Karangampel. Saiku mengatakan, salah satu dari 17 program prioritas pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibi dalam membangun Jabar ke depan adalah dengan mengurangi angka kemiskinan absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jabar, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 3,89 juta orang. Menurutnya kemiskinan yang menjadi masalah turun-temurun harus segera tuntaskan.
Dirinya juga menambahkan, tentu fakir miskin jangan sampai ditelantarkan, jangan sampai kemudian semakin banyak kemiskinan di Jawa Barat. Syaiqo menegaskan, fokus utama adalah ingin mensejahterakan warga Jabar dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Syaiqo menegaskan bahwa pasangan ASih siap mewujudkan komitmen tersebut bila terpilih menjadi Gubernur Jabar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jaringan Purna Pekerja Migran Indonesia menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Alistianto Dardak di Pilgub Jatim 2024. Dukungan ini diberikan langsung pengurus JPPMI beserta para Purna Pekerja Migran kepada Cawagup Jatim nomor urut 2 Emil Alistianto Dardak. Ketua JPPMI Stefanus Robi Wiono menyebut kinerja Hovifah Emil sudah nyata dan dirasakan warga di Jawa Timur. Bahkan Hovifah Emil juga peduli dengan rekan-rekan pekerja migran asal Jawa Timur. Robi mengatakan, kinerja Hovifah Emil sudah terbukti baik memajukan Jatim selama 5 tahun terakhir. Mayoritas para pekerja migran mendukung Hovifah Emil melanjutkan kepemimpinan di Jatim 5 tahun ke depan. Sementara Emil menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Purna Pekerja Migran. Dukungan ini menjadi vitamin ekstra bagi paslon nomor urut 2 tersebut. Emil menyebut, pekerja migran adalah pahlawan devisa. Tidak hanya pahlawan devisa, para pekerja migran juga peduli membantu sanak saudaranya di kampung halaman. Suami Arumi Bahsin ini juga menyebut selama dirinya dan Hovifah memimpin Jatim, ada berbagai program pro pekerja migran yang dibuat oleh Pemprov Jatim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Cawagup Jawa Timur Emil Dardak hadir dalam kunjungan pelatihan manajemen angkringan dan konsolidasi relawan Bolon Mes se-Jawa Timur di The Real Coffee and Eatery Ngawi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha angkringan serta memperkuat jaringan relawan dalam mendukung berbagai program sosial di kawasan Jawa Timur. Pelatihan ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari pemilik angkringan, pelaku usaha kecil, dan relawan Bolone Mase. Melalui sesi pembelajaran yang interaktif, para peserta diberikan pengetahuan tentang manajemen usaha, strategi pemasaran, serta pentingnya branding dalam menarik pelanggan. Selain itu, konsolidasi relawan juga menjadi fokus utama di mana Emil Dardak mengajak semua pihak untuk saling mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyampaikan pentingnya peran angkringan sebagai bagian dari budaya kuliner Indonesia yang tidak hanya menawarkan berbagai makanan dan minuman, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Ia menekankan bahwa manajemen yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, sehingga usaha angkringan dapat berkembang dan bersaing di pasar. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi terbuka serta fun games, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha angkringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menanggapi pernyataan LBH Jakarta yang menganggap para paslon dalam debat tidak mengerti masalah. Suswono tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan dirinya klaim bahwa pasca debat tersebut banyak warga yang merasa puas. Hal tersebut disampaikan oleh calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono usai audiensi dengan DPP Jakarta Sentral Kristen Indonesia di gedung DPP PKS TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa siang. Dalam penyampaian permasalahan oleh calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di acara debat minggu kemarin, menurut Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta, menganggap para paslon tidak mengerti permasalahan di Jakarta. LBH Jakarta memberikan 3 alasan di balik kesimpulan tersebut. Salah satunya, visi dan misi seluruh paslon hanya sekedar jargonistik dan berorientasi pada peningkatan elektabilitas. Menanggapi hal tersebut, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan dirinya klaim bahwa menilai harus objektif dan dirinya juga tegaskan bahwa pasca debat tersebut banyak warga yang merasa puas. Haknya seseorang untuk menilai ya, yang puas juga banyak kan, jadi juga harus objektif dong. Yang merasa puas banyak, yang ada orang kemudian tidak suka ya wajar, ya kita biasa-biasa. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 telah berlangsung beberapa hari lalu. Ketiga paslon telah membeberkan gagasan terbaik mereka di panggung debat. Bagaimana respon warga Jakarta usai pelaksanaan debat Perdana Pilkada Jakarta? Berikut informasinya. Kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak
malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Itulah yang akan kami lakukan. Puas sih dikarenakan sama-sama memberikan open minded semua ya mereka ya, dan mereka memberikan apa yang ingin mereka arahkan dan saling bertolak pikiran maupun agak sengit, tapi itu tidak sepi lah, jatuhnya rame lah. Kurang puas. Jadi kalau untuk 3 paslon ini ya, kalau untuk program ya mungkin semuanya bagus lah ya. Tapi kalau untuk yang penting itu kan orang untuk menjalankannya, janji-janjinya itu yang kita butuhin kan di situ gitu. Ya untuk kedepankan Jakarta aja, DKI harus lebih baik lagi. Terus dari transportasi mungkin ya, ada yang kurang. Terus fasilitas kayak jadi nih lalu lintas nih banyak yang samburaut, banyak kemacetan lah isinya gitu kan, belum selesai. Ya kalau kita ini ya pengennya untuk pada warga Jakarta ini supaya yang kelas ke bawah inilah untuk masalah mungkin pekerjaan lah intinya ya. Ya ditingkatkan lagi aja gagasannya. Nanti kita lihat ke depannya kayak gimana kan. Jujur sih karena kemarin sengit ya. Jadi mungkin menurut saya ya, karena saya memang mengikuti RK aja, mungkin ya saya positif aja lah RK saja. Kampanye calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung di kawasan Duri Kepak Kebonjeruk, Jakarta Barat melibatkan anak kecil yang mengenakan kaos bergambar paslon yang bersangkutan. Saat dikonfirmasi, Pramono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Ratusan warga Jalan Duri Nirmala Raya, Kelurahan Duri Kepak, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat menyambut antusias kedatangan Cagup DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Bahkan warga yang mayoritas dihadiri oleh ibu rumah tangga dan lansia menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan Mas Pram. Di depan pendukungnya, Mas Pram menyampaikan visi dan misinya jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Salah satu janji kampanyenya diantaranya kartu lansia dan akan memberikan kamera CCTV di setiap sudut gang di lingkungan warga. Namun di tengah perjalanan kampanye Cagup DKI Jakarta dari Partai PDIP di lokasi tersebut, terlihat sejumlah anak kecil yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, di mana satu anak diantaranya mengenakan kaos bergambar paslon yang bersangkutan. Saat dikonfirmasi hal ini, Pramono Anung mengatakan saat datang ke lokasi dirinya tak melihat adanya hal tersebut. Meski demikian, dirinya menjelaskan hal seperti itu tak bisa dihindari, karena ibu rumah tangga yang hadir di lokasi kampanye tersebut tak bisa meninggalkan anaknya sendirian di dalam rumah. Kedepannya guna mencegah terjadinya pelanggaran, Mas Pram meminta kepada tim suksesnya agar lebih selektif dalam persiapan penyelenggaraan kampanye. Saya selalu meminta untuk jangan ada pelanggaran ya. Tetapi kan memang tidak bisa dihindari, ibu-ibu datang membawa anaknya karena mereka juga anaknya satu masih kecil nggak bisa ditinggal di rumah. Tetapi kan anak-anak ini rata-rata belum mengerti apa-apa lah. Dan juga anak-anak yang kecil-kecil, saya juga udah minta pada tim untuk tidak banyak dilibatkan di dalam kampanye ini. Tetapi kan sekarang yang seperti ini bukan hard campaign seperti dulu lah. Ini kan soft campaign, bagian dari pendidikan politik, apa yang jadi masalah dan sebagainya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mengungkapkan jumlah alat kelengkapan Dewan DPR periode 2024 hingga 2029 akan ada penambahan. Dalam pembentukan AKD yang akan datang, DPR akan membentuk AKD baru, yakni Badan Aspirasi Masyarakat. Jumlah serta susunan Komisi DPR periode 2024-2029 disebut akan diumumkan pada Senin 14 Oktober 2024. Dapat penambahan alat kelengkapan Dewan yaitu Badan Aspirasi Rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR Dasko saat ditemui wartawan pada Senin siang. Sebelumnya jumlah komisi atau AKD di DPR diperkirakan bertambah menjadi 12 atau 13 untuk menjadi mitra kerja pemerintahan mendatang. Selain penambahan komisi, DPR disebut akan membentuk Badan Aspirasi Rakyat. Komisi insya Allah tanggal 14 nanti kita akan umumkan. Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat
dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan di situ kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada, dan pertambahan AKD. Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya, Badan Aspirasi Rakyat. Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan-pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancer-ancernya. Nah, mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15 itu kita sudah selesaikan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, terkait dengan janji yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI Puan Maharani sempat menyatakan pada saat penentuan DPR, MPR dan juga DPD RI 2024 hingga 2029 pada preskon sempat mengatakan bahwa untuk mengembalikan seluruh kepercayaan dari seluruh masyarakat Indonesia adalah dengan membuka aspirasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Dan tentu juga kita akan menantikan bagaimana nanti prosesnya seperti apa dan juga aspirasi bentuknya akan seperti apa dari masyarakat. Betul, berdasarkan informasi tadi sebelumnya yang kita tayangkan akan ada penambahan AKD, salah satunya Badan Aspirasi Rakyat. Semoga ini sebagai sebuah upaya lagi-lagi untuk mewakili suara rakyat dan tercapailah tujuan untuk dari para anggota Dewan ini, Festi. Oke, pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya di mana Sekjen DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa perubahan pemberian rumah dinas menjadi tunjangan perumahan hanya berlaku untuk anggota dewan. Indra menyebut pimpinan DPR akan tetap mendapatkan jatah jabatan anggota atau rumah dinas yang terletak di Widya Chandra, Kuningan, Jakarta. DPR telah menyepakati bahwa pemberian rumah jabatan anggota atau rumah dinas hanya berlaku untuk anggota dengan sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan. Sekjen DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa pimpinan DPR tidak mendapatkan tunjangan perumahan, melainkan mendapatkan rumah dinas yang terletak di Widya Chandra, Kuningan, Jakarta. Hal ini diusulkan mengingat kondisi rumah dinas anggota DPR yang berada di Kalibata banyak mengalami kerusakan atap hingga dinding bangunan. Sedangkan rumah dinas anggota yang terletak di kawasan Ulul Jami akan dialokasikan untuk pelatihan aparatur sipil negara atau ASN. Di Ulul Jami itu jumlahnya 51 rumah
Tapi di Hulu Jami itu lokasinya bukan eksklusif seperti ini, perumahan yang klaster semua anggota DPR. Hulu Jami itu dulu dibeli untuk melengkapi perumahan DPR, itu ada di dalam satu kompleks perumahan bersama dengan masyarakat gitu ya. Jadi karena itu kompleks bersama masyarakat, tentu kami juga harus hati-hati penggunaannya. Tapi yang pasti kami sudah mengidentifikasi, sebagian kami akan gunakan karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan capacity building pegawai. Salah satunya kami akan gunakan itu sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR, untuk peningkatan kemampuan teknis pegawai. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, anggota DPR terpilih 2024 hingga 2029 tidak lagi mendapatkan jatah rumah jabatan, anggota atau rumah dinas DPR. Sebagai gantinya, para anggota akan menerima tunjangan perumahan. Ditiadakan rumah dinas ini pun dikarenakan kondisi rumah yang sudah tua dan biaya perawatan tidak seimbang dengan anggaran. Pemirsa, di mana ini pada saat hari ini yang bertepatan pada tanggal 7 Oktober 2024, DPR RI meninjau langsung lokasi komplek perumahan rumah jabatan anggota ataupun rumah dinas untuk para anggota DPR RI, yaitu bertepatan yang berlokasi di Kalibata, Jakarta. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat, dan ini tempat saya berdiri ini merupakan tampak depan rumah anggota jabatan DPR yang tidak layak dihuni, yang dimana seperti yang disampaikan oleh Sekjen DPR RI beberapa waktu lalu, yaitu Indra Iskandar, menyampaikan bahwasannya anggota DPR terpilih periode 2024 hingga 2029 tidak mendapatkan rumah jabatan anggota ataupun rumah dinas yang nanti akan digantikan yaitu mendapatkan tunjangan perumahan. Dan kalau menjadi alasan mengapa anggota DPR RI 2024 hingga 2029 ini tidak mendapatkan rumah jabatan anggota maupun rumah dinas, yakni salah satunya beberapa rumah yang berada di komplek perumahan DPR RI khususnya untuk anggota ini, beberapa rumah tidak layak untuk dihuni lagi. Artinya akan digantikan sebagai para anggota akan mendapatkan yaitu dari tunjangan perumahan yang namun untuk nominal besarnya masih belum ditentukan, yang nantinya akan mendapatkan setiap bulanannya untuk para anggota DPR RI. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana untuk kondisi rumah anggota DPR RI ini yang sudah tidak layak dihuni lagi, yaitu bisa kita lihat ini merupakan dari ruang utama ataupun maupun ruang tamu. Bisa kita lihat dari hordengnya yang sudah sobek, yang artinya sudah tidak layak lagi, dan beberapa juga seperti kursi tamu yang sudah robek, yang benar-benar yang sudah artinya rusak. Dan tidak hanya itu saja, kami akan mengajak Anda juga untuk melihat salah satu kamar yang berada di lantai bawah. Dan rumah ini berjumlah ada 3 kamar, dan salah satunya itu di bawah satu kamar dan di atas ada 2 kamar. Dan salah satu ini merupakan kamar utama. Dan kita lihat ini dari beberapa segi dinding yang sudah rusak, yang sudah tidak layak lagi, dan atap juga mengalami lembab yang menyebabkan dari kehujanan, artinya yang bocor sehingga menyebabkan bocor. Dan artinya beberapa ini pun menjadi alasan anggota DPR itu menyampaikan beberapa keluhan mereka terkait rumah hunian ataupun rumah dinas ataupun rumah jabatan anggota ini mengalami beberapa seperti kerusakan dari dinding maupun dari atap sendiri yang mengalami kebocoran ketika terjadinya hujan deras. Dan kami juga akan mengajak Anda melihat salah satu dapur dari rumah dinas anggota DPR ini sendiri. Bahkan tidak hanya tadi dari kamar saja yang rusak, ini juga merupakan salah satu ruang utama dari para penghuni anggota DPR RI. Dan ini salah satu toilet yang menjadi salah satu alasan mengapa juga ini menjadi keluhan dari penghuni rumah. Dari beberapa juga seperti kita lihat itu sudah rusak, yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan, yang sudah kotor, yang sudah kusam.
Dan tidak hanya itu saja, ini juga atap yang mengalami kebocoran pun, yang ketika hujan deras pun juga menjadi alasan keluhan dari anggota DPR RI sendiri. Dan untuk rumah ini sendiri, anggota yang dihuni oleh anggota DPR sebelumnya, yaitu pada periode 2019 hingga 2024, ini telah mengembalikan kunci rumah dinasnya kepada Sekjen DPR RI yang nantinya akan diserahkan kepada negara. Artinya akan dikembalikan kepada negara. Dan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 nantinya tidak mendapatkan rumah jabatan anggota ataupun rumah dinas. Dan nantinya akan digantikan dengan tunjangan perumahan yang nominal besarnya masih belum ditentukan. Demikian mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kebijakan penghapusan rumah dinas bagi anggota DPR menuai banyak respon dari publik. Lantas bagaimana respon masyarakat terkait hal tersebut? Berikut informasinya. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan penghapusan rumah dinas bagi anggota DPR akan tetap berjalan, menggantinya dengan tunjangan perumahan. Kebijakan ini diharap dapat memenuhi kebutuhan para anggota dewan tanpa mengurangi hak mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Meskipun beberapa anggota DPR telah memiliki rumah pribadi, tunjangan perumahan tetap penting. Tunjangan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anggota saat berinteraksi dengan konstituen dari daerah pemilihan mereka. Bagaimana respon masyarakat merespon hal ini? Kalau melihat kondisinya, mungkin ada beberapa rumah yang mungkin harus diperbaiki atau tidak layak. Mungkin memang sepatutnya harus ditiadakan, kan sudah diganti dengan tunjangan rumah ya. Jadi sudah baik sih menurut saya gitu. Kalaupun nanti dikembalikan harus direnovasi dengan baik, kemudian tunjangannya ya otomatis harus hilang. Ya bagus juga, positif juga buat mengurangi anggaran pembelanjaan negara dan bisa dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang miskin yang banyak di kalangan Jakarta yang masih butuh keuangan gitu. Dari Jakarta, Zahra Amalia, juru kamera Ahmad, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, kalau misalnya kita lihat terkait dengan respon dari masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa adanya persetujuan dan juga respon positif dari masyarakat terkait dengan adanya tunjangan perumahan untuk anggota dewan ya. Karena kalau kita lihat rumah dinas yang sebelumnya ini belum layak huni seperti itu ya, masih banyak kebocoran. Adapun furnitur-furnitur rumah yang memang tidak layak untuk dipakai lagi. Betul sekali, kebijakan pergantian perubahan sebelumnya diberikan rumah dinas, sekarang diberikan tunjangan untuk rumah sewa seperti Betul, itu. perumahan Ini berubah tentunya untuk lagi-lagi meningkatkan, harapannya bisa meningkatkan kinerja dari para anggota dewan, dan rumah yang sebelumnya ini menjadi rumah dinas ini tentunya akan dikembalikan ke Sekretariat Negara dan juga bisa dimanfaatkan untuk pelatihan ASN. Kita akan lanjut Festi ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian Perindustrian ini memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan meluncurkan Batik Motif Indonesia 4.0. Dan peluncuran ini diharapkan bahwa industri batik dapat terus berkembang dengan ide inovatif dan solusi kreatif. Kementerian Perindustrian resmi meluncurkan Batik Motif Indonesia 4.0. Peluncuran ini dalam rangka memperingati 6 tahun program Making Indonesia 4.0 dan Hari Batik Nasional 2024. Desain batik ini hasil kolaborasi antara Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta dan implementasi kurikulum Merdeka Guru Batik Nasional. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, bahwa perkembangan implementasi Negeri Indonesia 4.0 ini tidak lepas dari adanya kemajuan ekosistem inovasi Indonesia yang semakin baik. Agus berharap semakin banyak industri yang menciptakan inovasinya, sehingga dapat tercapainya kemandirian industri nasional. Perkembangan implementasi Making Indonesia 4.0 yang tidak lepas dari adanya kemajuan ekosistem inovasi di Indonesia, saya lihat sudah semakin baik. Saya berharap agar semakin banyak industri yang menciptakan inovasinya, sehingga kita dapat mencapai kemandirian industri nasional dan mampu meningkatkan daya saing industri kita di tingkat global. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Istana Wapres Jakarta. Wapres mengatakan bersyukur dengan capaian bidang reformasi birokrasi di pemerintahan pusat dan daerah.
Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menilai reformasi birokrasi di Indonesia sudah berada pada koridor yang tepat selama 20 tahun terakhir. Ma'ruf mengatakan, penyelenggaraan reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah yang dilakukan pemerintah karena membutuhkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel. Oleh karena itu, ia bersyukur karena ada beragam capaian di bidang reformasi birokrasi selama 5 tahun terakhir. Ma'ruf menyampaikan, terdapat 34 provinsi dan 270 kabupaten kota mendapat predikat RB atau reformasi birokrasi kategori B ke atas pada tahun 2023. Predikat ini membuktikan bahwa penyederhanaan birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah, namun membutuhkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel. Selama hampir 2 dekade ini, reformasi birokrasi nasional telah berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan perubahan signifikan pada pembangunan nasional. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita sudah merasakan beberapa capaian. Salah satunya, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia memiliki kekuatan sendiri yang perlu dioptimalkan hingga harus berani tidak mengikuti tren dunia. Dalam hal yang sama, Kepala Negara mengingatkan untuk tetap menjaga optimisme agar cita-cita membawa Indonesia menjadi negara superpower dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan pada Selasa 8 Oktober 2024. Presiden sampaikan Indonesia memiliki kekuatan sendiri yang perlu dioptimalkan hingga harus berani menempuh jalan sendiri dan tidak mengikuti tren dunia. Dan negara kita Indonesia harus berani menempuh jalan kita sendiri. Kita harus berani menempuh jalan kita sendiri. Jangan mengikuti tren dunia yang kadang-kadang menggeret kita masuk ke kompetisi yang kita sulit karena kita punya core kompetensi sendiri. Kekuatan kita sendiri apa? Jokowi meyakini apabila Indonesia fokus pada kekuatannya dengan rencana dan strategi yang taktis, misalnya dengan mengoptimalkan strategi hilirisasi, prediksi Indonesia akan menjadi negara superpower benar-benar akan terwujud. Meskipun ada banyak tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik yang meningkat, hingga perubahan iklim, Jokowi mengingatkan untuk tetap menjaga optimisme agar cita-cita membawa Indonesia menjadi negara superpower dapat terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengaku senang jelang purna tugasnya sebagai presiden sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober mendatang. Kebahagiaan ini dirasa saat proses transisi pemerintahan yang dinilai berjalan baik. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa 8 Oktober 2024. Kepala negara menceritakan kebahagiaan saat proses transisi pemerintahan yang dinilai berjalan baik sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Presiden Jokowi menyatakan 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkap bahwa Prabowo selalu hadir dalam rapat yang diagendakan. Bukan hanya agenda rapat perihal pertahanan, melainkan semua rapat terbatas dan rapat paripurna. Sehingga rencana program unggulan yang akan dilaksanakan di pemerintahan Prabowo Gibran betul-betul disiapkan dengan baik. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat
paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tiara dan juga pemirsa, kalau misalnya kita lihat terkait dengan transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini dinilai masih sangat mulus seperti itu ya. Apalagi kita lihat terkait dengan penentuan ataupun pemilihan anggota DPR dan juga MPR RI 2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin, ini banyak sekali transisi yang sangat luar biasa ya, berjalan dengan damai seperti itu ya. Ini pun menunjukkan bahwa hubungan antara Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sangat baik seperti itu ya, meskipun di luar sana memang masih ada berita-berita yang ketiganya ini ada keretakan seperti itu, tapi kita melihat ini banyak sekali kemulusan, sangat lancar, sangat aman dan sangat mengikuti alurnya saja. Seperti itu. Betul sekali. Kalau misalnya kita melihat berdasarkan informasi tadi terakhir, Presiden Joko Widodo menyatakan bahagia, menyatakan senang jelang purna tugasnya, lagi-lagi karena transisi pemerintahan yang dinilai mulus. Karena kalau dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga bercerita butuh waktu 1 hingga 1,5 tahun bagi dirinya ketika awal menjabat sebagai presiden untuk kemudian mengkonsolidasikan berbagai kebijakan. Tentu harapannya dengan proses transisi yang dinilai mulus ini bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih baik lagi nanti di eranya Prabowo dan juga Gibran. Dan tentunya juga banyak sekali harapan dari masyarakat Indonesia terkait dengan transisi dari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Nantinya mudah-mudahan seluruh aspirasi masyarakat Indonesia bisa dijalankan dan juga perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada masyarakat Indonesia bisa terus lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan masyarakat Indonesia ya. Betul sekali, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan di mana Pekan Paralimpiade Nasional 2024 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan, Kota Surakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Peparnas adalah wujud nyata bahwa olahraga milik semua orang tanpa terkecuali. Dalam sambutannya, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Perpanas adalah wujud nyata bagi olahraga milik semua orang tanpa terkecuali. Sebanyak 4.625 atlet dan ofisial dari 35 provinsi akan berkompetisi dalam 20 cabur telah yang ditetapkan oleh International Paralympic Committee.
Peparnas 17 tahun 2024 bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan sebuah perayaan atas keberanian, ketangguhan, dan semangat para atlet yang mampu melampaui keterbatasan. Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar menjadi tuan rumah bagi 4.625 atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia. Mereka akan berkompetisi di 20 cabang olahraga yang telah ditetapkan oleh International Paralympic Committee. Selamat bertanding kepada para atlet, raihlah prestasi tertinggi, harumkan nama daerah dan bangsa, serta teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia bekerja sama dengan The Association for International Sport for All dan juga Pemprov Kalimantan Timur mengadakan kegiatan Tevisa Southface ASEAN Forum 2024. Sebuah forum strategis yang melibatkan 11 negara ASEAN ini bertujuan untuk memajukan olahraga masyarakat di regional. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi tuan rumah penyelenggara 3 event internasional dari The Association for International Sport for All atau Tavisa. Ketiganya yakni Tavisa World Walking Day atau TWWD 2024, Tavisa Southeast Asian Forum atau TSAF 2024, dan Tavisa Leadership Workshop atau TLW 2024 yang dilaksanakan pada 5 hingga 9 Oktober 2024. Sekda Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan bahwa kegiatan olahraga masyarakat menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalimantan Timur, di mana Kaltim saat ini menjadi mitra strategis dari ibu kota negara, sehingga pemerintah juga ingin masyarakat luar dan dunia mengenal Kaltim. Walaupun Tavisa Southeast Asian Forum 2024 menjadi hal pertama yang dimulai dari Kaltim untuk mewakili Indonesia, namun hal ini dapat menjadi sebuah catatan sejarah bagi Kaltim, dengan turut berkontribusi menjadikan Tavisa ASEAN Forum ini berlanjut di masa yang akan datang. Melalui forum ini, melalui Tavisa, kita juga ingin menghadirkan bagaimana olahraga masyarakat itu dikenal lewat forum ini, sehingga Kaltim tidak hanya menjadi tempat untuk event yang bersifat unsur pemerintah saja, pertemuan pemerintah, tapi juga event ini hal yang sangat penting kami kira untuk Kaltim mengenalkan diri sebagai tempat untuk pengembangan olahraga masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim voli putra Kalimantan Selatan lolos ke semifinal turnamen voli Kapolri Cup 2024 setelah mengalahkan Sulawesi Selatan. Tim voli Kalsel memenangkan skor 3-1 atas tim voli Sulsel. Tim voli putra Kalimantan Selatan mencatatkan kemenangan gemilang atas tim putra Sulawesi Selatan dalam pertandingan Final Four Kapolri Cup 2024 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani, Senin 10 Oktober 2024. Pertandingan dimulai dengan Sulsel yang menunjukkan performa meyakinkan meraih skor 25-21. Namun Kalsel bangkit di set kedua, menangkan pertandingan dengan skor ketat 27-25. Memasuki set ketiga, pertandingan Sulsel mengalami penurunan, memberi kesempatan bagi Kalsel dengan skor 25-15. Meski Sulsel mencoba merubah strategi di set keempat, Kalsel tetap mendominasi dengan serangan keras dengan akhir set tersebut skor 25-14. Dengan hasil akhir ini, tim putra Kalsel berhasil membalikkan keadaan dan menang secara keseluruhan dengan set 3-1. Melanjutkan langkah mereka di turnamen selanjutnya. Dari Jakarta, Sasih Kirana, Simpo TV melaporkan. Dalam rapat bersama dengan PT Liga Indonesia Baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan ingin kompetisi sepak bola Indonesia terencana. Hal ini dilakukan agar sepak bola Indonesia dapat terlihat lebih baik dan memunculkan pemain yang berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memimpin rapat antara PSSI dan operator kompetisi sepak bola Indonesia, yaitu PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Dalam rapat tersebut, Erick ingin kompetisi sepak bola Indonesia benar-benar sudah terjadwal hingga 3 tahun ke depan. Menurutnya, jadwal kompetisi yang dibahas tidak hanya dalam tatanan kompetisi profesional, melainkan kompetisi seperti Liga 2, Liga 4, dan sepak bola putri juga harus sudah bisa dijadwalkan. Dengan demikian, kompetisi sepak bola Indonesia akan terlihat baik dan nantinya dapat membuahkan hasil yang memuaskan hingga memunculkan pemain-pemain berkualitas. Isu bagaimana kita juga mengatur kompetisi secara menyeluruh sampai 3 tahun ke depan. Kan apalagi nanti ada liga perempuan, kalendernya di mana. Kalau Amerika, ya walaupun nggak bisa di-compare sama kita. Habis baseball, basket, habis basket, American football, terus bola. Paling nggak di kita mau ngatur dulu di internal kita. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Timnas U17 melanjutkan laga uji coba di Qatar usai mematangkan kekuatan tim menjelang kualifikasi Piala Asia U17. Timnas U17 akan menjalani 2 laga uji coba untuk menghadapi Timnas Qatar U17 yang dilangsungkan secara tertutup. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengklaim perkembangan timnya semakin membaik usai menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Indonesia akan melakoni laga pertama untuk melawan Kuwait pada 23 Oktober, lalu Australia pada 25 Oktober, dan terakhir Kepulauan Mariana Utara pada 27 Oktober. Setelah tanggal 3 Oktober, perkembangan pemain sangat baik, namun ada beberapa pemain yang mengalami cedera di Spanyol yang saat ini sudah membaik. Pelatih Timnas berharap timnya tampil maksimal dan memberikan penampilan terbaik saat uji coba lawan Qatar. Uji coba dilakukan untuk mencari 11 terbaik dari 26 pemain. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Hamilton Yacht and Sport Ground pada Minggu malam kemarin. Ini merupakan persiapan skuad Garuda dalam menatap pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Hamilton Yacht and Sport Ground pada Minggu malam 6 Oktober 2024. Ini merupakan persiapan skuad Garuda dalam menatap pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 mendatang di Stadion Nasional Bahrain pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pada sesi latihan Minggu malam terlihat 15 pemain Timnas Indonesia yang baru bergabung dalam sesi latihan tersebut, termasuk para pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Para pemain yang belum bergabung ke dalam skuad Garuda masih berada dalam perjalanan dan akan segera bergabung ke dalam skuad Garuda, kecuali Martin Paes yang akan terlambat bergabung ke dalam skuad Garuda. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Dera Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.